Pintar. Kita jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, kita belajar hari ini yaitu tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum belajar, kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk kita mulai belajarnya, yaitu tentang pembelajaran 4. Sangat menarik ya, belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Nah, di sini di pelajaran 4 ini kita akan membahas tentang kondisi sosial budaya negara Vietnam dan negara Thailand. Nah, di sini negara Vietnam, keadaan sosial budaya. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kinh. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Sekarang perhatikan negara Thailand. Keadaan sosial budaya. Thailand dikenal sebagai negara gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha. Theravada ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Nah, dari bacaan tadi, yaitu tentang keadaan sosial budaya Vietnam dan Thailand, maka kalian bisa mengambil informasi tentang keadaan geografis, yaitu negara Vietnam dan negara Thailand. Nah, perhatikan di sini ya, kondisi geografis Vietnam dan kondisi sosial budaya Vietnamnya bagaimana. Kemudian analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Nah, nanti bisa kalian isi ya. Ibu kasih gambaran untuk analisisnya. Jadi Vietnam terletak di semenanjung Indonesia, beriklim tropis dan memiliki 2 musim ya. Bisa nanti kalian teruskan. Kemudian untuk Thailand juga sama, kondisi geografisnya, kondisi sosial budayanya bagaimana, dan analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya. Nah, di sini Ibu akan mengasih gambaran sedikit. Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya di Thailand adalah Thailand artinya tanah merdeka. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah dan beriklim tropis. Nah, nanti silakan kalian teruskan. Kalau sudah selesai menjawabnya, kalian bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan di sini ada bacaan. Nanti dari bacaan ini kalian akan mencari kata kunci dan informasi pentingnya. Kita baca dulu ya sama-sama.
Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Nah, nanti kalian bacanya selesaikan ya sampai tamat. Nah, nanti setelah selesai kalian baca semuanya, baru nanti kalian cari informasi penting dari bacaan tersebut dan nanti kalian buat ringkasan dari bacaan tersebut. Nah, perhatikan di sini ya. Nanti di sini kalian akan mencari gagasan utama dari pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara yang tadi kalian baca ya. Nah, kira-kira gagasan utamanya apa? Ibu kasih gambaran ya, yaitu pertanian merupakan sektor yang sangat strategis. Nah, bisa nanti kalian cari ya atau teruskan. Kemudian di sini ada lingkari 3 kata kunci dalam gagasan utama dan tuliskan kata-kata tersebut di kolom yang disediakan. Nah, nanti setelah kalian baca, kalian cari kata kuncinya ya dan gagasan utamanya. Kemudian kalian isi di sini ya. Nanti setelah selesai bisa kamu sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Kemudian perhatikan lagi ya. Kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Namun ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ya. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Nah, pesan apa yang kamu dapatkan dari bunyi pasal di atas? Ya, coba kira-kira apa ya? Nanti bisa kalian jawabannya yaitu tulis di sini ya. Kemudian nanti yang kedua, apakah menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupannya yang layak? Ya, nanti kalian bisa jawabannya tulis di sini. Dan kalimat yang manakah yang menyatakan hal tersebut ya? Kalian bisa jawab dan tulis. Kemudian di sini ini ya, identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawab untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian apa yang akan terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Ya, ini nanti bisa kalian jawab ya. Setelah dijawab, nanti kalian sampaikan
kepada Bapak dan Ibu guru. Untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.